lagi di RTTV. Hari ini kita lagi di Cimenteng, Banjaran, Kabupaten Bandung. Kita lagi di pabrik Siki Kopi, usaha kopinya punya Pak Asep ya. Hari ini kita mau nge-review usahanya Pak Asep. Untuk video lebih lengkapnya, langsung aja. Oke teman-teman, kita udah bersama Pak Asep, Kang Andre. Kita lagi di pabriknya Siki Kopi, mau tanya-tanya nih seputar kopi dan bagaimana cara proses kopi yang benar. Untuk pertanyaannya mari kita langsung ke Asep dulu ya. Pak Asep, Kang Andre, selamat sore. Sore. Kita dari RTTV nih mau nanya-nanya seputar kopi. Gimana cara prosesnya dan si kopi ini sendiri seperti apa itu hasil rasa dan segala macam. Untuk ini ke Kang Andre dulu, ya kan. Jenis kopi yang ada di Siki Kopi sendiri tuh gimana sih? Oke, salam kenal ya, Kak Andre sebagai direktur di Siki Kopi. Jadi Siki Kopi itu sebuah perusahaan yang bergerak berkecimpung di dunia kopi roasting ya. Varian kopi yang dimiliki sama kita itu Jawa Barat Kopi. Jadi ada Arabica, ada Robusta. Varian yang kita punya tergantung dari kemauan customer sendiri. Jadi ada beberapa varian yang memang memiliki banyak sekali. Kita ada sekitar 10 varian. Kita punya produk bottle juga, kita punya produk luwak juga. Itu kita pasarkan produknya sudah matang. Jadi proses yang memang cukup bisa dinikmati berbagai macam rasa dari si customer sendiri. Nah, untuk awal mula ceritanya nih buat Pak Asep, awal mula cerita si pabrik ini nih Pak, gimana terbentuknya dari awal? Oke, kita perkenalkan dulu ya. Boleh, perkenalkan dulu. Nama saya Asep, mungkin di sini sebagai pemilik atau CEO Siki Kopi Berkah Alam. Kenapa Siki Kopi Berkah Alam? Siki itu kan bahasa Sunda ya, Siki ya. Siki Kopi, tapi berkah alam, berkah itu dari Allah dan alam juga dari Allah. Mudah-mudahan di dalam Siki Kopi ini ada keberkahannya dari Allah. Ya. Saya masuk ke Bandung ini atau di Jawa Barat ini ada visinya. Visinya pengen menjawa baratkan kopi karena sejarah kopi ini dari Jawa Barat. Ya, bagaimana yang namanya kopi Malabar, dari mana asal usulnya? Ini Jawa Barat. Jadi visinya pengen menjawa baratkan kopi. Jadi kopi Jawa Barat ini paling tidak jadi tuan rumah. Tuan rumah di Jawa Barat sendiri dengan sekian ribu atau sekian penduduk Jawa Barat ini belum tentu cukup. Nah, tapi bagaimana pengolahannya kita tidak perlu sampai ke ekspor, tapi keinginan ekspor. Jadi di sini dalam visi ini ada misi. Nah, misinya pengen menyehatkan penikmat kopi. Jadi selama ini ya kopi-kopi gitu aja kan, tapi ini betul-betul kopi sehat. Gitu. Di sini juga ada misinya lagi biar pemuda-pemudi ini menjadi pengusaha kopi. Itu tadi teman-teman buat penjelasan singkat tentang visi-misi Siki Kopi ya. Nah, untuk Kang Andre nih, Kang Andre, pembuatan kopi nih dari nolnya gitu kan, sebelum si kopi bisa dikonsumsi, bisa dijelasin. Siapa tahu teman-teman RTTV ini ada yang berminat nantinya buat jadi pengusaha kopi gitu. Oke, awal basic mungkin lebih ke ya terutama kebun ya. Jadi di sini ada andil sebuah petani yang memang kita cukup membawahi beberapa kelompok tani di Gunung Jawa Barat. Kita ada 14 produk dari Gunung Jawa Barat, 65 kelompok tani. Kalau dibilang hektarnya ya lumayan cukup ribuan ya. Jadi basic pertama yang harus dikenal adalah proses pengolahan dari kebun sendiri. Nanti mengenal istilahnya bagaimana sih cara penanaman, pengolahan, karena kopi itu kan proses istilahnya panennya kan per tahun tuh hanya sekali gitu kan, hanya sekali gitu kan. Jenisnya kan ada Arabica, ada Robusta. Dari situ mungkin masuk ke pengolahan dari si biji mentahnya mungkin. Bisa dibilang proses dari petik kopi, dari petik biji ceri merah sampai ke proses pengolahan green bean. Di situ ada proses, nanti udah proses di situ nanti ada seperti di sini macamnya seperti produksi jadi roastery bisa dibilang sinergi antara petani dengan konsumen. Jadi kita lah andilnya di sini 60% bisa dibilang tuh andil dari kopi sendiri tuh
berpengaruh. Jadi roasting itu harus memang ya selain yang kita punya, memang proses pakai itu kita memiliki suatu kelebihan. Oke, nah teman-teman, jadi si perusahaan Siki Kopi ini sendiri itu memang diperuntukkan untuk petani-petani yang ada di Jawa Barat, tapi tidak menutup kemungkinan kan itu dari kopi dari luar kita ambil yang tidak memproduksi sendiri. Untuk sebenarnya kalau hanya sekedar menggoreng saja silakan. Oh silakan bisa. Ya. Tapi kalau yang lebih intinya itu kopi yang ada di Jawa Barat kita proses dari Itu masuk ke visi misinya sebuah perusahaan Siki Kopi yang memang punya andil besar untuk ikon Jawa Barat tersebut. Nah Pak Asep mau nanya nih, ini dari tadi kan kita duduk di sini. Iya betul. Ada yang bunyi-bunyi, kayak bunyi mesin. Nah ini sendiri mesin roastingnya ya? Ini pembuangan, yaitu namanya cyclone. Cyclone ini kotorannya ke bawah, terutama kulit ari, ke atasnya coba asapnya aja. Tapi di sini ada lagi, di sini cyclone cooling. Untuk pendinginan pasti masih ada yang masih kotor, tetap ke bawah, udaranya ke atas. Jadi ini cyclone roasting, ini cyclone cooling. Jadi ada dua. Oh, ada dua, karena supaya lebih bersih lagi. Jadi orang pasti kan pakai penampi atau tampah, ini keluar udah bagus kan, sampahnya udah keluar. Nah, jadi pas keluar itu udah bisa langsung di ini ya, tumbuk gitu ya. Iya, betul. Nah teman-teman, ini ternyata mesinnya yang dari tadi agak berisik gitu ya suaranya. Nah, untuk pasirnya Pak, kan di sini ada program mesin ya, mesin yang roaster ya. Nah, mesin roaster itu sendiri diperuntukkan kalangan umum. Itu udah pasti ya. Nah, tapi buat mungkin karena saya bikin mesin ini lebih dominan di Jawa Barat ini, terutama di Kota Bandung, Bandung Selatan ini, biar untuk masyarakat petani orang Jawa Barat sendiri atau Kota Bandung sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan jika orang pesan seperti di luar Kota Bandung atau Cianjur atau mungkin Sukabumi atau ke daerah keluar kota, saya siap membikin. Tapi itu pun tergantung pesanannya. Kalau yang seperti ini namanya AR15. Untuk mesinnya. Oh ya, yang ada di belakang ini AR15. AR itu hot air roasting system. Ya. Di sini juga tergantung pesanan ada AR60, ada AR100. Itu AR100 atau 15 ini menentukan bahwa itu kapasitasnya. Kapasitasnya 15 kilo, 60 kilo, dan 100 kilo. Itu per bednya. Dalam jangka waktu timingnya cukup 5 menit aja. Jadi kalau kita roasting tidak perlu lama-lama. Jadi roasting 5 menit aja. 5 menit aja udah cukup. Karena dengan sistem itulah sehingga kopi itu kematangannya lebih merata. Tidak dengan hot air ini tidak menimbulkan burn, smoke, fatigue, racing metal dan rubber, atau mungkin bau gosong, bau asap, bau tanah, bau daun, bau logam, termasuk bau karet kebakar. Karena dengan sistem ini lebih sempurna. Jadi si mesin ini sendiri dibuatnya sama Pak Asep sendiri ya? Saya sendiri, dari cutting, bending, desainnya semua saya sendiri. Dan dijual juga ke masyarakat? Insya Allah saya jual. Ada di beberapa seperti yang mesin ini di Indonesia baru ada 3, di Batam, Papua Tengah, dengan di Cimenteng ini yang saya pakai. Yang besar ada di Jakarta, di Banda Aceh, di Manado, ya. Terus ada yang besar lagi AR100 ada di Jakarta, perusahaan besar. Nah gitu teman-teman, buat si mesin roastingnya sendiri Pak Asep itu membikin sendiri ya. Jadi emang benar-benar dari Pak Asep sendiri yang bikin mesinnya. Nah Pak Asep, untuk penjualan udah kemana aja penjualan? Penjualan alhamdulillah kalau untuk Jawa Barat sendiri udah banyak, beberapa hotel. Mungkin sekarang udah 9 hotel. Ada juga ke Jakarta sampai ke luar negeri. Terutama mungkin kopi luwaknya udah masuk di Timur Tengah sana. Iya gitu. Nah itu luwaknya. Karena luwaknya ini harus betul-betul uji lagi. Sertifikasinya jelas. Dari segi betul. Sertifikat legalitas sudah semua. Nah, Kang Andre mau nanya nih. Selama ini kan udah lama juga ya berkecimpung di dunia kopi gitu. Hal tersulit apa nih yang pernah Kang Andre alami dari pembuatan kopi dan segala macam? Kalau dibilang sulit, market.
pakai. Ya, unik. Unik. Ya, Keinginan customer terkadang ya, makin tahun, makin minggu atau bulan tuh berbeda-beda. Ini yang menjadi tantangan challenge buat kita selain kompetitor. Jadi kompetitor yang luar biasa cukup banyak sekarang. Beberapa orang tuh sudah mulai membuka usaha kopi lah. Ya mungkin dengan mudah gitu kan. Produknya sudah ada, barangnya sudah bagus, gimana caranya packaging sampai ke marketingnya dengan triknya seperti apa mereka. Itu yang menurut saya itu tantangan di situ. Kalau dari segi produksi sendiri ya konsistensi sama produk. Jadi apa yang kita keluarkan dari pabrik Shiki Coffee ke customer itu harus konsisten dari awal sampai di akhir. Itu yang Untuk ini kan sekarang corona ya, COVID, lagi banyak pengusaha-pengusaha yang agak kelimpungan juga. Nah, untuk Shiki Coffee sendiri gimana menghadapi COVID sendiri? Kalau secara ya mungkin semua aspek sama. Semua aspek dari segi apapun mereka ada sedikit penurunan dari secara selling market ya. Tapi dimana kita mau terus fokus dalam eksis di dunia perkopian, customer yang sudah kita bentuk ya, kita kan awal berdiri 2016. Ya, tidak menutup kemungkinan kita punya namanya loyal customer gitu kan. Nah, itu yang selalu kita maintain. Itu bisa terus bekerja sama sampai kemarin pun ya sekitar 2-3 bulan sedang gejala, kita masih terus produksi ya. Alhamdulillahnya masih stabil aja gitu. Betul. Teman-teman RT TV ini pasti banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa ada kayak bunga, jeruk, dan jahe di sini. Nah, Kang Andri bisa jelasin nggak properti ini bisa dibuat untuk apa nih? Untuk nyambung ke kopinya? Sebelumnya kalau yang boleh saya jelasin sedikit ya. Iya. Ini ada beberapa macam bunga dan buah dan rempah ya kalau bisa dibilang. Jadi beberapa kalau orang Indonesia tuh hasil kebun dari tanahnya Indonesia ya. Ini beberapa campuran, kita ambil dua jenis bunga ya. Di sini ada kecombrang sama sedap alam. Ada juga lengkuas, ada juga lemon. Jadi kita sering meminum kopi itu tergantung identik dengan hitam, Pak. Jadi beberapa konsep metode yang dibuat itu kan selalu hitam, selalu pakai susu, selalu pakai coklat. Nah, di sini Shiki Coffee punya inovasi lah, kreasi dan kreatif dari tim kami. Sebuah inovasi yang dinamakan coffee mixology. Jadi teknik pencampuran antara buah dan bunga menjadi sebuah sajian minuman yang rasanya cukup unik. Dan hanya ada di sini. Betul sekali, kebetulan kita menjadi istilah orang itu pelopor. Jadi pelopornya coffee mixology, beberapa teknik ya. Ini juga kita bisa campur dengan tanda kutip alkohol, juga bisa dengan rasa yang konsumen mungkin bisa menerima ya. Karena luar biasa, segarnya perlu dicoba. Betul dicoba. Nah, buat teman-teman tadi yang penasaran ya, kenapa ada rempah-rempah di sini, itu karena ini adalah kopi yang berbeda dari kopi biasanya. Jadi kopi biasanya itu kan identik hitam, coklat, campur susu. Nah, di sini ada varian lain juga. Nah, selain ini, Kang Andre, ada apa lagi untuk produk Shiki Coffee? Ini beberapa contoh produk yang kita pasarkan di masyarakat. Beberapa jenis bean yang tadi saya jelaskan sedikit, ada sekitar 10 varian dengan luwak kita. Jadi ada Arabica dan Robusta. Jadi ada gula aren sama produk botol kita punya. Ini cold brew-nya yang Shiki Coffee. Ini pure dari Arabica. Jumlahnya lumayan cukup variasi, jadi ada packaging yang 100, 250, 500 sampai 1 kilo. Jadi konsumen tergantung keinginan seperti apa, kita bisa bentuk sesuatu yang memang tidak terlalu besar juga, tidak terlalu kecil juga. Kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Jadi saya juga beragam ya teman-teman yang Shiki Coffee sendiri menyediakan Robusta dan Arabica buat sosmed Shiki Coffee. Itu kalau teman-teman RTTV kan mungkin ada yang mau cobain belanja di mana tuh Pak? Shiki Coffee kita punya webnya juga. Kita ada sosmednya di IGFB. Instagramnya kita di Shiki_Coffee sama Shiki Coffee AR15. Itu untuk paten yang Instagram. Untuk Facebook juga Shiki Coffee.
Untuk alamatnya sendiri ya mungkin tadi yang telah dijelaskan sama Pak Asep, beberapa sudah tahu lah lokasinya di Bandung Selatan. Dari kabupatennya Pak. Betul. Nah itu teman-teman ya, kalau mau belanja atau mau nyobain tentang kopi, bisa langsung ke medsosnya Siki Kopi. Buat Pak Asep, mau nanya tentang roasting ya Pak? Itu jasa roastingnya gimana? Jasa roasting Siki Kopi paling murah lah. Mungkin paling murah di Jawa Barat, di Indonesia mungkin itu cuma 15.000 aja Per kilo? per kilo. Itu minimal 10 kilo per bed, maksimum 20 kilo per bed. Dan nah di sini ada juga menerima jasa grinding ini untuk membuka itu cuma 4.000 rupiah per kilo. Untuk per kilonya? Per kilonya. Nggak ada minimal? Oh, Untuk minimal nggak ada, maksimal nggak ada. Grinding itu mau on 2 on boleh gitu. Jadi teman-teman yang mau grinding ya, mau tanya-tanya soal apa namanya roasting kopi seperti apa, langsung aja datang ke sini ya. Di sini ada mesin khususnya Pak. Ya. Untuk biasanya nih yang datang ke sini Pak untuk roasting itu kebanyakan dari kalangan mana? Nah, banyak dari petani-petani dan ini dari Sukabumi, Cianjur, Garut, Rido, Bogor, Kuningan, itu ada yang di sini merosting karena mungkin di sini murah dan nggak lama lagi, cuma 5 menit aja. Prosesnya 5 menit. 5 menit aja. Per berapa kilo tuh? Mau 5 kilo, mau 10 kilo maupun mau 20 kilo per bed. Oh, itu 5 menit cuma. 5 menit. Ya. Jadi si apa teman-teman yang mau roasting di sini itu dari banyak daerah. Ya. Datangnya tuh satu mobil atau gimana? Nah, biasa ada yang minimal biasa bawa 30 kilo. 30 kilo. Ada yang sekitar, ada yang 1 ton juga ada. Wow. Ya. Teman-teman, Siki Kopi ini sendiri selain menjual atau roasting juga bisa di sini. Ada juga program untuk pemula. Nah, bagi pemula yang mau dibina atau belajar untuk hal kopi, bisa langsung datang ke sini dan sama Pak Asep nanti Pak. Siap. Itu untuk programnya gimana Pak? Programnya itu tergantung, kita ada beberapa metodenya dari mulai hulu sampai hilir. Ada juga mungkin dari mulai hulunya aja seperti proses dari penanaman, ada juga roasternya sampai ke bikin metodenya. Metode seperti mungkin orang barista gitu. Itu ada, semua ada. Jadi emang apa? Diajarkan sesuai kebutuhan mereka gitu. Betul. Karena mungkin dengan waktu ya Pak. Ya. Dengan waktu ada cuma 6 hari, ada yang sebulan, 3 bulan siap Siki Kopi di sini. Kebanyakan untuk yang pemula gitu Pak, dari kalangan mana nih? Pemula ini banyak orang dari kalangan terutama mungkin universitas ya. Dari akademi ini dia pengen tahu karena ada satu, yaitu saya bilang bahwa pemuda-pemudi ini menjadikan pengusaha terutama kopi kan gitu kan, karena di sini kopi kan gitu. Nah ini banyak yang pengen tahu, seperti yang tadi ada beberapa orang di sini belajar. Nah itu. Tadi ada. Ya ada sini ya. Jadi teman-teman buat yang mahasiswa maupun di rumahan untuk kerja bisa langsung ke tempatnya Pak Asep aja. Di mana Pak? Alamatnya di Cimenteng, Kampung Cimenteng, RT 3, RW 15, Kecamatan Cimaung. Di sini. Untuk perizinannya Pak, langsung datang aja atau gimana? Mungkin bisa menghubungi anak saya. Oh, Pandai. Oh iya Pandai. Teman-teman buat yang mau belajar ya tentang kopi, langsung ke Pandai. Karena Pandai ini ahlinya lah di bidang kopi. Pak Andre, ini saya mau tanya nih, ini kan kopinya kecil ya, ini jenis apa nih kan? Ini Robusta. Robusta ya? Betul. Uniknya Robusta itu gimana Pak? Rasa dominan lebih ke bitter. Jadi first taste-nya itu pahit. Pahit. Sebenarnya kopi semua pahit. Cuman ada body yang dikeluarkannya after pertama kali impresi masuk ke lidahnya itu pasti awalnya. Teman-teman ya, kalau tahu rasa kopi yang benar-benar kopi, silahkan langsung datang ke Siki Kopi karena di sini tidak hanya menjual, tidak hanya menjual dan sharing produk juga bisa di sini, sharing produk untuk belajar dari awal untuk tentang hal kopi. Oke, untuk teman-teman semua masyarakat di luaran sana, Siki Kopi selain menerima jasa roasting juga memiliki beberapa varian menu yang cukup banyak, jadi bisa dikonsumsi secara langsung, praktis,
Bisa yang dikonsum secara proses, mungkin dengan manual brewing atau kopi mesin. Atau ada yang mau menanyakan tentang mesin hot air roastingnya sendiri, bisa langsung aja menghubungi WA bisnisnya Siki Coffee di 081 384 64 7473. Jadi bisa langsung kontak nanti ke Siki Coffee, ada pertanyaan ataupun sedikit tentang sharing tentang kopi bisa langsung kontak di situ. Siki Coffee selain punya home produksi yang cukup besar, selain jasa roasting dan yang lainnya, Bapak Ibu sekalian juga bisa datang ke sini langsung aja, karena di sini kita bisa melihat langsung mesin kopi roastingnya Siki Coffee, ada galerinya kopi, ada barista kopinya juga. Cuma-cuma silakan kalau untuk mau coba tanya tentang seputar kopi di Siki Coffee ataupun mencoba menu-menu varian yang Siki Coffee punya. Gratis loh, yang penting pulang bungkus beli untuk Siki Coffee. Nah, Pak Andre, Pak Asep, terima kasih banyak untuk waktunya. Sudah bersedia kita wawancara. Terima kasih juga untuk hidangannya, kopi-kopinya. Semoga usahanya ke depan lebih lancar lagi. Amin. Nah, untuk teman-teman RKTV, nantikan video-video kita selanjutnya ya, masih tentang dunia usaha.